Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, atau juga dikenal dengan judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang cukup untuk orang-orang yang mencari obat hati, yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pertemuan terakhir beliau menjelaskan bahwa ketika beliau berada di kota Makkah, beliau pun tertimpa sakit dan tidak mendapati tabib, demikian pula obat. Lalu beliau pun meruqyah dengan suratul Fatihah, dan beliau mendapatkan pengaruh yang luar biasa, yang menakjubkan, dan beliau pun sembuh dan menyampaikan kepada teman-temannya tentang hal tersebut. Demikian pula sebelumnya beliau sebutkan hadis tentang sekelompok sahabat yang meruqyah dengan suratul Fatihah. Seorang kepala suku yang terkena racun kalajengking. Kemudian dengan izin Allah, dia pun sembuh seperti orang yang baru lepas dari ikatan tali. Kemudian kata beliau rahimahullah, walakin hahuna amrun yang bagi at-tafattunu lahu. Akan tetapi kata Syekh atau kata Imam Ibnul Qayyim, ada perkara yang harus diperhatikan terkait hal tersebut. Wa huwa annal adkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Sesungguhnya zikir-zikir, demikian pula ayat-ayat dan doa-doa yang digunakan untuk sebab kesembuhan dan juga dibaca, sesungguhnya zikir, ayat dan doa-doa tersebut adalah sesuatu pada zatnya itu sangat bermanfaat dan menyembuhkan. Walakin tastad'i qabulal mahalli wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thiruhu atau wa ta'thirahu. Akan tetapi obat yang bermanfaat tersebut membutuhkan tempat yang menerimanya, kekuatan keinginan dari yang membacanya, dan pengaruh darinya. Famata takhallufa syifa kana li dha'fi ta'thiril fa'il. Kapan kesembuhan itu tidak didapatkan? Maksudnya kesembuhan ketika meruqyah. Ternyata dia sudah meruqyah tapi tidak sembuh. Itu kata Syekh atau kata Imam Ibnul Qayyim, bisa jadi disebabkan karena
lemahnya pengaruh orang yang membacanya. Auli adami qabulil munfa'il, atau tempat atau orang yang membaca tersebut tidak menerimanya. Aulimani in qawiyin fihi yamna ayyanja'a fihi dawa, atau ada penghalang yang kuat yang menghalangi obat itu untuk bekerja. Jadi jamaah sekalian, boleh sebutkan di sini sebab ruqyah itu tidak berkhasiat. Yang pertama kata beliau, pengaruh dari orang yang membacanya itu lemah. Bisa jadi hatinya itu tidak bergantung kepada Allah. Bisa jadi. Kenapa jamaah sekalian? Kita sudah sebutkan ruqyah itu hanya sebab. Yang namanya sebab bisa berhasil, bisa gagal. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ruqyah itu sendiri. Jadi kalau lemah tawakal orang yang membacanya, itu menyebabkan kesembuhan lambat atau tidak didapatkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jamaah sekalian, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sekarang apa yang dimaksud dengan tawakal? Kita sering dengar ini. Bahkan kadang sebagian orang salah paham dengan tawakal. Apa makna tawakal? Maknanya adalah huwa sidqul i'timad 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil mahbub wa daf'il makruh ma'a fi'lil asbab al-ma'dun fiha. Tawakal maknanya adalah benarnya penyandaran hati seorang hamba kepada Allah. Jujur, hatinya bersandar kepada Allah untuk mendapatkan hal yang dia inginkan dan menghindari sesuatu yang dia benci, yang dia khawatirkan, yang dia tidak inginkan. Bersamaan dengan itu, kata para ulama, dia juga menempuh sebab yang diizinkan di dalamnya. Jadi jamaah sekalian, tawakal itu penyandaran hati dan ada sebab di situ. Jadi kalau orang mau tinggalkan keluarga, harus dia punya bekal. Tidak meninggalkan bekal untuk keluarga dengan alasan tawakal, itu bertentangan dengan makna tawakal yang sebenarnya. Jadi tawakal itu jujurnya hati bersandar kepada Allah bersamaan dengan melakukan sebab yang diizinkan. Karena itu pernah seorang sahabat, dia turun dari hewan tunggangannya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ursilu naqati wa atawakkal ya Rasulullah." Ini hewan tunggangan saya lepas begitu saja kemudian saya tawakal. Perhatikan, sahabat bertanya, "Begitu kata tawakal ya Rasulullah? Ini hewan tunggangan saya lepas kemudian saya tawakal kepada Allah." Apa jawaban Nabi? Ikilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Artinya apa? Tempuh dulu sebab, kemudian tawakal. Jadi ruqyah itu sebab, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita meruqyah, tawakalnya hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi ini penghalang yang pertama yang disebutkan oleh Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, orangnya itu tidak menerima bacaan tersebut. Artinya dia kurang fokus saat itu. Sehingga bisa jadi itu sebab kesembuhan menjadi terlambat atau tidak ada. Demikian pula kata Imam Ibnul Qayyim, ada penghalang yang kuat. Misalnya ada pantangan, ada dosa yang belum dia tinggalkan. Karena hakikatnya sakit itu jamaah sekalian adalah teguran dari Allah. Musibah yang menimpa seorang hamba, kalau kita mau berprasangka baik, kita kembalikan dulu kepada perbuatan kita. Mungkin ini teguran, mungkin ini ada yang salah, kita perlu introspeksi diri. Ketika kita tetap melakukan kesalahan tersebut, dalam kondisi kita mengharap kepada Allah, bisa jadi itu menghalangi. Bisa jadi itu penghalang yang kuat. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa al hissiyah. Sebagaimana juga kita dapati dalam obat dan penyakit yang bisa dirasakan. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li adami qabuli tabi'ati lidzalika ad-dawa. Terkadang obat itu tidak berpengaruh karena karakter seseorang menolak obat tersebut. Ada orang yang sakit demam, perasaannya dingin tapi badannya panas. Namun dia sudah diberikan obat yang memang mengandung di dalamnya obat demam. Tapi kadang kata beliau, karakter badannya tidak cocok dengan obat tersebut. Jadi penyakitnya orang sama demam, obat yang menjadi sebab sembuhnya orang tersebut berbeda-beda, tidak sama. Ada yang sembuh cuma dengan minum sarabah, iya. Ada yang sudah minum satu cerek sarabah, belum juga sembuh. Jadi tabiat itu berbeda-beda. Karakter badan itu berbeda-beda. Kita saksikan ini kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi bukan cuma ruqyah yang terhambat untuk sembuh, tapi juga obat atau penyakit yang kita rasakan kadang juga lambat sembuh, bahkan susah untuk sembuh. Kenapa? Karakter seseorang itu beda dalam menerima obat. Waqad yakunu limani'in qawiyyin yamna min iqtidaihi atharu. Kadang juga kata Imam Ibnul Qayyim, ada penghalang yang kuat yang menghambat pengaruh obat tersebut. Orangnya tinggi darah, sudah bermacam-macam obat, sudah banyak dokter yang dia datangi, bahkan dokter yang terkenal. Cuma jamaah sekalian, orang ini melakukan pantangannya. Apa yang dia lakukan? Terlalu banyak makan coto, apalagi coto American. Jadi minum obat tapi juga melakukan pantangan, ini juga menghalangi kesembuhan. Ini Masya Allah, luar biasa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mendekatkan kepada kita kenapa ruqyah itu terkadang tidak mempan. Kemudian kata beliau, fa inna tabi'ah idza akhadhat ad-dawa biqabulin tammin kana intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul. Sesungguhnya karakter seseorang itu jika menerima obat dengan penerimaan yang sempurna, maka manfaatnya untuk badan juga sesuai dengan kadar penerimaan tersebut. Wa kadzalikal qalbu, demikian pula hati kata beliau. Idza akhadha ar-ruqa wat ta'awid biqabulin tamin. Kalau hati itu menerima ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan, dia fokus, dia bertawakal hanya kepada Allah, dia harapkan kesembuhan hanya darinya,
Dia yakin bahwa ruqyah itu sebab, bukan ruqyah yang menyembuhkan. Demikian pula doa-doa yang lain, permohonan perlindungan, hatinya itu menerima dengan penerimaan yang sempurna. Wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'athiratun, dan orang yang meruqyah ini punya jiwa yang baik, yang bagus, dan keinginan yang mempengaruhi untuk sembuh, kuat tekadnya, besar. Athara fi izalati da, maka kata Imam Ibnul Qayyim, akan didapatkan kesembuhan yang sempurna. Jadi ini jamaah sekalian, jawaban kenapa ruqyah itu terkadang tidak manjur, tidak bermanfaat. Yang pertama, mungkin karena orang yang membacanya itu tidak menerima ruqyah tersebut. Artinya dia tidak bergantung kepada Allah yang maha menentukan, yang maha menyembuhkan. Demikian pula yang kedua, bisa jadi ketika dia membaca, hatinya itu tidak menerimanya, lalai. Mulutnya membaca, lisannya membaca, tapi hatinya kosong. Atau ada penghalang, ada dosa yang seharusnya dia tobat di situ, teguran untuknya, tapi dia tidak berhenti. Itu diantara penghalang. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalika du'a, demikian pula doa. Beliau sekarang akan membahas doa. Kenapa doa terkadang ditolak, tidak dikabulkan? Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Sesungguhnya doa itu termasuk sebab yang paling kuat untuk menolak semua yang tidak disenangi. Dan juga doa adalah sebab yang kuat untuk mendapatkan semua yang diinginkan. Bahkan nanti Imam Ibnul Qayyim akan membawakan hadits, walaupun haditsnya diperselisihkan, ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Walaupun haditsnya, sanadnya diperselisihkan, tapi maknanya benar. Doa itu senjata untuk kita jamaah sekalian. Sebab ketika kita gelisah, sedih, kemana kita mengadu? Kalau ke manusia salah, tapi kepada Rabbnya manusia, itulah yang benar. Itu dikatakan doa senjata bagi seorang mukmin. Ketika dia galau, dia sedih, dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya. Jadi kata beliau, walakin, akan tetapi, qad yatakhallafu anhu atharuhu, terkadang pengaruh doa itu tidak ada. Imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'a'un la yuhibbuhu Allah lima fihi minal adwan. Kenapa? Bisa jadi karena lemahnya orang tersebut. Maksudnya apa? Doanya itu isinya tidak dicintai oleh Allah, yaitu dosa permusuhan. Yaitu doa permusuhan. Karena itu jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadits Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, haditsnya sahih. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa dengan syarat di dalamnya tidak mengandung dosa, termasuk dia tidak minta di dalamnya doa permusuhan, doa yang mengandung di dalamnya qati'atur rahim, memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan satu dari yang tiga. Jadi jamaah sekalian, hakikatnya sebenarnya itu doa itu selama memenuhi syarat pasti diterima.
Cuma perhatikan kata Nabi, Allah itu memberikan atau menjawab doa seorang hamba, bentuknya ada 3. Dan memberikan salah satu dari yang 3 ini. Apa itu? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, langsung Allah berikan apa yang dia minta. Ini bentuk yang pertama, Allah kabulkan doa seorang hamba. Yang penting seseorang memenuhi syarat. Berdoa bukan doa yang mengandung permusuhan, dosa, memutuskan silaturahim. Yang pertama, Allah akan beri langsung. Jika tidak, kata Nabi, wa imma ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Ada bentuk yang kedua, Allah juga kabulkan, tapi bentuknya Allah simpan untuknya sebagai pahala di akhirat. Kalau tidak yang kedua, ada yang ketiga kata Nabi, wa imma ayasrifa anhu minas su'i mitlaha. Ataukah Allah selamatkan dia dari kecelakaan, dari kejelekan yang semisal dengan doanya. Jadi jamaah sekalian, tidak ada ruginya berdoa. Pasti Allah kabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah, kata Nabi, ada 3. Yang pertama langsung Allah beri, ya Allah berikan saya jodoh lagi misalnya. Ada yang langsung diberi, ada yang tidak diberi dalam bentuk itu, tapi disimpan untuk pahala. Atau kalau tidak, kata Nabi, ada bentuk yang ketiga, diganti doanya, dia diselamatkan dari bala, musibah atau kecelakaan. Itu juga bentuk pengabulan doa. Kemudian setelah itu, setelah para sahabat mendengar ini, saking senangnya apa yang mereka katakan, idan nukfiru, kalau begitu kita harus perbanyak doa. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, Allahu aktaru, Allah itu lebih banyak pengabulannya lagi. Artinya, tidak akan mengurangi sedikit pun juga kekayaan Allah jika kalian memperbanyak doa. Jadi, itu jamaah sekalian, bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting syaratnya tidak mengandung doanya al-udwan, doanya tidak mengandung permusuhan. Apa contohnya? Ya Allah, mate laloyan misalnya. Padahal yang dia lakukan tidak sebanding dengan doanya. Mungkin cuma disenggol motornya, itu pun sama-sama rusak. Iya, dia salah, dia yang keras. Tapi dia bilang, ya Allah, wafatkanlah si fulan, subhanallah. Ini tidak setimpal. Wa imma lidafil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah. Atau kata Imam Ibnul Qayyim, kalau doanya sudah bagus, bisa jadi hatinya itu lemah dan tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'iyatihi alaihi waqtat du'a, dan tidak mengumpulkan hatinya, memfokuskan hatinya kepada Allah saat dia berdoa. Jadi ada tuh orang berdoa jamaah sekalian, sembarang dia lihat matanya, tapi mulutnya bicara. Jadi ini perlu diperbaiki. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, doa yang seperti ini ibaratnya fayakunu bimanzilatil qaus ar-rafwi jiddan, seperti busur panah yang sangat lemah. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dhaifan. Anak panah yang dikeluarkan dari busur yang lemah, busur yang ada karetnya. Kalau lemah, anak panah yang keluar dari busur itu lemah juga. Sasarannya dikatimbang, cuma sampainya di mana? Lemah. Seperti itu kedudukan doa yang
hati itu tidak fokus ketika berdoa. Tidak dikumpulkan hatinya kepada Allah saat dia berdoa. Wa imma, ataukah kata Imam Ibnul Qayyim, li husulil mani'i minal ijabah min aklil haram wad dulmi wa rainad dunub 'alal qulub wastila'il ghaflati was sahwi wal lahwi wa ghalabatha 'alaiha. Atau juga kata beliau rahimahullah, ada penghalang yang menghalangi dikabulkannya doa. Apa itu? Seperti makanan yang haram, berbuat zalim, titik hitam yang menutup hati karena banyaknya dosa, kelalaian dan lupa, serta main-main yang menguasai diri seseorang yang menghalangi diijabahnya doa. Jadi doa itu jamaah sekalian senjata seorang muslim. Kalau senjata selalu harus ada di samping seorang muslim. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalilnya. Begitulah para ulama sunnah tidak akan kosong dari dalil pembicaraan mereka. Kata beliau, kama fi sahihil Hakim min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadits Sahih Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian seluruhnya hanya kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Wa alamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Ini jamaah sekalian dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salah satu penghalang doa, main-main atau hati yang lalai ketika dia berdoa. Kalau belum siap, tunda dulu, tapi harus siap. Karena doa itu senjata seorang mukmin. Fahada dawa'un nafi'un muzilun lidda. Ini adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan penyakit. Walakinna ghaflatal qalbi 'anillahi tubtilu quwwatahu, akan tetapi lalainya hati dari Allah membatalkan kekuatannya. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Demikian pula memakan makanan yang haram akan membatalkan kekuatan doa dan melemahkan doa itu untuk diijabah. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam hadits sahih Muslim. Jadi Imam Ibnul Qayyim akan menyebutkan bahwa ternyata makanan yang haram itu menghalangi doa seorang hamba dikabulkan. Min hadits Abu Hurairah, datang dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin apa yang Allah perintahkan untuk para rasul. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, fil ayati amun lirusul alaihimussalam wa atba'ihim. Ayat ini wal khitab fil ayati amun lirusul alaihimussalam wa atba'ihim.
Ini ayat berlaku untuk para rasul dan pengikutnya. Maksudnya untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya, untuk kita. Wa fil ayati dalilun ala anna aklal halal aunun 'alal amali shalih. Di dalam ayat ini di surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-51 terdapat dalil bahwa memakan makanan yang halal akan membantu seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Wa anna akibatal haram wahimatun. Dan sebaliknya, akibat memakan makanan yang haram itu akibatnya sangat buruk. Wa min haraddud doa, di antara akibatnya adalah doa yang ditolak. Jamaah sekalian, kalau doa sudah ditolak, tidak ada harapan. Nah, itu doa senjata, selalu kita butuhkan. Kalau doa ditolak, maka celaka kita. Sebaliknya, orang yang memakan makanan yang halal akan membantu dia untuk ibadah, melakukan amal soleh. Berarti, kapan kita malas-malas ibadah, kita perlu introspeksi diri. Ini juga nasihat untuk sebagian ucapan orang. Apa yang dia bilang? Yang haram saja susah, Ustaz, apalagi yang halal, subhanallah. Jadi, itu penghalang doa. Wa qala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini langsung perintahnya untuk orang-orang yang beriman. Di surah Al-Baqarah, di ayat yang 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara rajul yutilus safar. Thumma dzakara rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadahu ila sama. Kemudian Nabi menyebutkan ada seseorang yang memperlama safar. Rambutnya itu sampai kusut masai. Badannya, pakaiannya berdebu. Dia angkat tangannya ke langit. Kenapa dia angkat tangannya ke langit? Sebab Rabb-nya yang dia tuju itu di atas langit. Ini dalil yang membantah orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian kata Nabi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia pun mengemis, dia ulang-ulang doanya, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi sayang sekali, wa mat'amuhu haram, makanannya dari yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga dari yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, bahkan dia dibesarkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidalik. Maka bagaimana mungkin, kata beliau, kata Nabi SAW, doanya akan diijabah. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan di sini terkumpul 4 sebab diijabahnya doa di orang ini. Yang pertama, itolatus safar, panjangnya safar. Jadi musafir itu doanya diijabah. Makanya ketika kita safar, perbanyak doa di situ. Dengan syarat, kata para ulama, safarnya bukan safar maksiat. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, "Thalathu da'watin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak. Yang pertama, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ini doa kebaikan. Bahkan di lafaz yang lain disebutkan wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua juga untuk anaknya walaupun doa jelek. Jadi dua-dua tidak ditolak, jamaah sekalian. Orang tua mendoakan baik anaknya tidak ditolak, orang tua juga mendoakan buruk anaknya tidak juga ditolak. Jadi kalau marah dengan anak, hati-hati. Kalau orang Arab
jengkel, biasanya dia bilang hadakallah atau hadahullah. Semoga Allah berikan kepadanya hidayah, atau semoga Allah memberikan kepadamu hidayah. Itu tandanya dia marah. Atau Allahu yahdi. Perhatikan, bukan dia bilang mate lalu, bukan. Kenapa? Doanya orang tua, baik maupun buruk kata Nabi, itu diijabah, tidak ditolak. Kemudian doa yang kedua, wa da'watus shaim, dakwah orang yang berpuasa. Ini umum, puasa wajib atau puasa sunnah. Sebab di sini kata Nabi as-shaim, Nabi tidak sebutkan puasa apa, umum. Itu asal, zahirnya dalil. Wa da'watul musafir, yang ketiga, dakwah orang yang melakukan safar. Jadi ini sebab dijabahnya doa yang pertama, safar. Yang kedua, wa husulut tabaddul fil libas wal hay'ah. Orang ini yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadits itu sangat sederhana dalam pakaian dan kondisinya. Rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu. Tidak ada kesombongan di situ. Tidak ada kebanggaan. Wa maddul yadi ila sama, kemudian sebab doa diijabah yang ketiga, dia juga lakukan. Dia angkat tangannya ke langit. Ini termasuk adab doa yang sangat manjur. Bahkan kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ketika ditanya, apakah kita angkat tangan ketika doa istikharah? Kata beliau, iya. Asalnya doa itu mengangkat tangan, kecuali di tempat-tempat yang Nabi tidak angkat tangan di situ. Seperti setelah sholat wajib, yang ada itu Nabi membaca dzikir dan ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula ketika khotib Jumat, Nabi itu yang ada beliau menunjuk ke atas ketika berdoa. Jadi asalnya mengangkat tangan dalam doa, kecuali di tempat yang Nabi tidak angkat tangan. Demikian pula ketika masuk WC, keluar WC, itu tidak disebutkan angkat tangan di situ. Jangan ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu keluar ghufranaka. Tidak, karena tidak disebutkan di situ Nabi angkat tangan. Jadi jangan angkat tangan, tapi yang tidak disebutkan asalnya diangkat tangan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, wal ilha 'ala Allah bi takriri dzikri rububiyyatihi. Dia ulang-ulang jamaah sekalian. Doanya, ya Rabbi, mengemis merengek dia. Itu juga termasuk sebab diijabahnya doa. Tapi sayang sekali kata Nabi, makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan dia dikenyangkan dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzakara Abdullah ibnul Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd li abihi. Abdullah Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd milik bapaknya, asaba Bani Israil balaun. Bani Israil ditimpa musibah. Fa kharaju makhrajan. Dia pun lari keluar mencari jalan keluar. Fa auhallahu azza wa jalla ila nabihim an akhbirhum. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabi mereka untuk mengingatkan kepada mereka, takhrujuna ila as-sa'id bi abdani najisah. Kalian lari ke tempat yang tinggi dengan badan yang kotor. Wa tarfa'una ilayya akuffan qad safattum bihad dima wa mala'tum biha buyutakum minal haram. Dan kalian datang kepadaku dengan tangan-tangan yang penuh darah. Maksudnya telah melakukan pembunuhan, menumpahkan darah, dan kalian memenuhi rumah-rumah kalian dengan perkara yang haram. Al-an hina ishtadda ghadabi alaikum. Dan saat ini ketika semakin kuat murkaku kepada kalian, walan tazdadu min illa bu'da, tidak akan bertambah untuk kalian kecuali semakin jauh. Maksudnya apa? Tidak akan mungkin dekat kepada Allah orang yang melakukan maksiat. Wa qala Abu Dar, dan berkata Abu Dar, yakfi minad du'a ma'al birri ma yakfi at-ta'am minal milh. Akan mencukupi dari doa bersama kebaikan, lawan dari kezaliman, lawan dari dosa. Jadi orang berdoa, orang juga baik. Orang berdoa, orang juga melakukan perintah Allah. Akan mencukupi apa yang mencukupi makanan dari garam. Maksudnya apa?
Sebagian orang lauknya itu cuma garam. Jadi kadang makanan itu cukup walaupun dengan garam. Iya, ini kurang lebih maknanya wallahu alam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Berikutnya beliau akan sebutkan fasal tentang kitab ini. Baik, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Wallahu a'lam. Bagaimana contoh adab doa yang baik yang senantiasa mudah diterima Allah? Baik, jemaah sekalian, tentunya yang pertama adalah mengikuti lafaz doa yang datang dalam Al-Quran atau hadis. Itu yang paling bagus. Dan di antara doa sapu jagat yang selalu Nabi baca, bahkan ketika beliau tawaf, beliau selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini lafaznya dalam syariat, bukan lafaz yang dibuat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian pula doa untuk meminta istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini lafaznya jelas datang dalam hadis, sampai-sampai Nabi ditanya, atau seorang sahabat ditanya, doa apa yang paling banyak Nabi baca? Kemudian dia sebutkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa jemaah sekalian? Sebab hati itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangankan kita cuma penuntut ilmu biasa. Ada ulama yang namanya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini meriwayatkan hadis dari beberapa sahabat. Menikah dengan wanita Khawarij. Sudah diingatkan oleh teman-temannya. Itu wanita itu Khawarij, punya pemikiran yang menyimpang, yang ekstrim. Tapi apa jawabannya? Mirip-mirip dengan sebagian orang hari ini. Saya akan dakwai dia. Tapi disebutkan memang dalam kisah itu wanita ini sangat cantik. Sedangkan Imran bin Hittan wajahnya pas-pasan. Makanya kata istrinya, kita ini sama-sama dapat pahala. Saya mendapatkan pahala sabar karena mendapatkan kamu, dan kamu mendapatkan pahala syukur karena mendapatkan saya. Itu ucapan istrinya. Tapi disebutkan jamaah sekalian, terbalik situasi. Tadinya yang mau diajak taklim itu istrinya, mamanya. Terbalik, suaminya yang diajak turun ke jalan. Imran bin Hittan menjadi pentolan Khawarij. Bahkan disebutkan dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perhatikan jemaah sekalian, meriwayatkan dari sahabat, hidup di zaman dekat dengan sahabat, artinya terhitung orang-orang yang di masa tabi'in.
Tapi hati jamaah sekalian tidak ada yang bisa mengetahuinya. Makanya perbanyak doa. Dan sebaik-baik doa seperti yang Nabi baca, kita hafal sedikit demi sedikit. Kalau memang tidak hafal, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa pakai bahasa yang kita ketahui. Tapi jamaah sekalian, jangan terlalu lama pakai bahasa yang kita ketahui. Sampai kapan kita tidak mau berusaha untuk menghafal. Dan doa-doa dari Nabi itu ringkas. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Tidak ada yang tahu jamaah sekalian. Hari ini kita bisa istiqomah, besok masih bisa atau tidak? Makanya aneh pertanyaan sebagian orang, katanya orang Islam sudah mendapatkan hidayah. Tapi kenapa dia selalu membaca ihdinas siratal mustaqim? Berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Bukankah dia sudah berada di atas jalan yang lurus? Apa itu jawabannya? Kenapa kita selalu minta hidayah padahal katanya sudah di atas hidayah? Jawabannya sangat simpel jamaah sekalian. Hari ini kita di atas hidayah, besok tidak ada yang tahu kita di atas hidayah atau kesesatan. Kemudian hidayah itu fungsinya juga untuk menambah amalan kita. Mungkin kita masih melakukan yang wajib-wajib. Begitu dapat hidayah karena selalu berdoa, amalan sunnah pun kita lakukan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Baik, jadi hendaklah kita mengambil doa dari ayat atau hadis. Ini diantaranya, jamaah sekalian mungkin kita cukupkan, sudah masuk waktu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.